Tan Malaka bisa seperti itu pun terpengaruh oleh kehidupannya dia. Tan Malaka itu orang yang kesepian. Dia nggak punya teman untuk mendialogkan pikiran itu selama 20 tahun. Bahkan ketika kembali Indonesia pun dia menulis dalam persembunyian. Dalam kejaran ya. Menyamarkan identitasnya dan dia tidak berdialog dengan siapapun. Jadi pikiran dia itu, kenapa saya bilang pikiran yang genuine? Karena belum hasil kompromi dengan siapapun. Oh iya. Kan dia nggak sempat mendialogkan pikiran-pikiran itu dengan siapapun. Ya. Maka dia bilang punggungnya terlalu lurus. Lah iya. Kalau kita kan tiap hari ketemu orang kita bisa berubah pikiran. Iya. Bisa mengkompromisikan sesuatu. Ya karena kita misalnya. bisa punya perspektif yang lain. Tan Malaka itu 20 tahun nggak punya teman diskusi. Iya. Justru dialektika tidak terjadi ya. Dia terhadap kurang pemikiran dia. Iya, dia tidak terjadi dialektika terhadap pemikiran dia sendiri. Maksudnya secara langsung dia Iya, secara langsung. berantem dalam pikiran dia aja. Betul. Tapi teman diskusinya nggak ada. Karena dia sampai di Indonesia pun bersembunyi. Orang udah kemerdekaan lewat beberapa hari baru dia buka identitas dirinya dia. Padahal dia lagi ada di Jakarta itu. Zamannya memproklamasi itu. Peristiwa Ikada tanggal 18 itu tuh ada dia. Ada dia ya. Ada dia. Jadi maksudnya ada fotonya di dalam bukunya Puzi itu ada fotonya Tan Malaka tuh di Oh iya. peristiwa lapangan Ikada itu. Ada fotonya dia. Di barisan depan. Lucu banget. Dia belum buka identitas dirinya. Ya, yang kayak gitu-gitu. Jadi Tan Malaka itu pasti mengagumkan dari sisi pemikiran. Kita akan kaget ada orang kayak gini. Tan Malaka itu akan mengagumkan dari sisi keteguhan hidupnya. Apa susahnya dia merunduk aja dia sama Belanda bersiasat gitu. Kayak Bung Karno sama Jepang, udahlah kompromi aja lah kita di sini gitu. Enggak, dia nggak ada. Enggak ya. Merunduk apa segala, tetap dalam persembunyian dia. Nggak ada, itu mengagumkan. Tahan buat hidup sendiri. Nggak punya istri, nggak punya pasangan segala macam. Kenapa? Karena buat dia pasangan itu akan merintangi langkah dia untuk revolusi. Banyak pertimbangan dong. Bini gue nanti gimana, keluarga gue gimana, anak gue gimana. Memutuskan untuk hidup kayak gitu kan nggak gampang. Iya bang, aku juga kalau ditanya sama teman-teman kanan tuh menurut lu akan terjadi revolusi nggak kan? Terus aku tinggal lihat aja aktivis-aktivisnya udah pada beranak belum? Revolusi. Kalau udah pasti enggak. Iya. Udah kita tinggal tenang aja. Kanan-kanan. Siapa ada pengikut dia yang tahan buat hidup kayak gitu? Kalau belum bisa kayak gitu ya nggak bisa berarti Iya. representasi. Dia punya orang yang dia sayang, dia naksir sama orang, ada perempuan yang naksir sama dia, ada. Ada yang berhubungan, maksudnya pacaran gitu ada. Ya. Tapi nggak ada dalam sebuah ikatan. Itu nggak gampang loh. Kecuali dia seorang yang aseksual ya gampang lah, dia hidupnya aja sendiri. Tapi dia bukan orang yang aseksual. Dia punya pacar di Thailand, dia punya pacar di Indonesia tahun 1945 juga dia punya pacar. Salah satu pacarnya adalah pendiri Palang Merah Indonesia. Yang perempuan tuh udah pengen banget dinikahin sama Tan Malaka, terus perempuannya bilang tapi ini kayaknya lebih cinta sama revolusi daripada cinta sama perempuan. Jadi udah kayak gitu dia. Jadi nyerah aja dia. Dan ini perempuan ini tokoh terkenal. Tokoh terkenal dan jadi pendiri Palang Merah Indonesia, namanya Jo Abdurrahman. Dan ada beberapa perempuan lain yang kayak gitu. Tapi akhirnya gara-gara begini dia dapat respect dari banyak tokoh perempuan pada saat itu yang dia bilang Tan Malaka itu salah satu orang yang sangat hormat dan sangat sopan dalam memperlakukan perempuan. Sementara tokoh-tokoh lainnya geratilan sama perempuan gitu. Iya. Tokoh pejuang kita juga banyak yang geratilan sama perempuan gitu. Jadi ini kan kodrat-kodrat manusiawi aja pada waktu itu gitu. Tapi Tan Malaka salah satu yang dapat respect dari tokoh-tokoh perempuan pada saat itu. Ya. Gitu. Jadi banyak hal yang mengagumkan dari Tan Malaka. Ini kalau mau benar-benar itu ya, nggak usah baca Madilog. Madilog itu berat deh. Hanya orang udah jatuh cinta sama Tan Malaka baru mau baca Madilog. Tapi kalau mau mengetahui Tan Malaka, baca buku Dari Penjara ke Penjara, itu mengalirnya enak banget. Dan tiba-tiba kita merasa balik